Tahun 2024, BYD, produsen mobil listrik asal Shenzhen, Tiongkok, itu berhasil menyalip Tesla sebagai pesaing beratnya. BYD telah mengungguli Tesla dalam hal pendapatan dan juga jumlah produksi kendaraan listrik. Pendapatan BYD mencapai 107 miliar US dollar dengan laba yang naik sebesar 30%. Sedangkan Tesla justru mengalami tekanan besar. Nilai sahamnya turun tajam dan brandnya mulai kehilangan daya pikat. Ini ironi karena selama ini Tesla identik sebagai pemimpin pasar kendaraan listrik. Apa rahasia di balik kesuksesan BYD? Apakah ini cuma sukses sesaat, sebuah kebetulan dalam siklus pasar, atau ini pertanda bahwa memang sudah terjadi pergeseran kekuatan global di industri mobil listrik? Lalu yang paling penting, apa pelajaran yang kita bisa petik? Yuk kita cari tahu. Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya BYD mengalahkan Tesla sebagai rival beratnya. Pendapatan BYD mencapai 777 miliar yuan atau setara 107 miliar US dollar. Jumlah tersebut melampaui prediksi para analis yang menyebut BYD hanya akan mampu meraih pendapatan 766 miliar yuan. Tapi kemudian terbukti pendapatan mereka bahkan mampu melampaui pendapatan Tesla yang hanya mencapai 97,7 miliar US dollar. Laba bersih BYD juga tercatat naik dari 34% di tahun sebelumnya menjadi 40,3% pada tahun 2024. Ini menunjukkan betapa kuatnya performa bisnis mereka, sekaligus menunjukkan BYD semakin mempesona konsumen. Mobil-mobil listrik dan hybridnya memang sudah dilengkapi teknologi canggih dan inovatif. Dampaknya langsung kelihatan. Sejak awal tahun 2025, nilai sahamnya melonjak sekitar 50%. Kenaikan ini mencerminkan besarnya kepercayaan pasar terhadap arah dan strategi BYD. Padahal di pihak lain, nilai saham Tesla justru anjlok sampai 26,6%. Keunggulan BYD atas Tesla tidak hanya sampai di situ. BYD mampu menggusur Tesla dari posisinya sebagai pemimpin pasar global. BYD sudah menjadi produsen mobil listrik terbesar dunia. Pada kuartal akhir 2023, jumlah produksi mobil BYD sebetulnya sudah menyalip Tesla. Tapi beberapa kuartal berikutnya, giliran Tesla yang menyusul. Barulah pada kuartal keempat tahun 2024, BYD memimpin dengan selisih jumlah produksi sekitar 150.000 unit. Jadi sepanjang tahun 2024, BYD mampu memproduksi 1.777.965 unit mobil listrik. Sedangkan Tesla hanya 1.774.442 unit. Selisihnya memang cuma 4.500 unit. Tetapi selisih sekecil apapun tetap aja ya, ini adalah tonggak penting dalam persaingan industri otomotif global. BYD yang dulu nyaris tidak dikenal, kini sudah tampil di panggung global. Sekarang BYD Auto adalah pemain utama dalam revolusi kendaraan listrik dunia. Mereka memiliki basis kuat sebagai perusahaan manufaktur elektronik serta lini usaha otomotif yang berkembang pesat. Bagi Wang Chuanfu sebagai CEO BYD, pencapaian perusahaannya sampai sejauh ini adalah bagian dari tren positif. Dia menilai perusahaannya sudah berkembang pesat sehingga bisa memimpin industri berbagai sektor. Mulai dari baterai, elektronik, dan tentu saja kendaraan berenergi baru. Dia juga mengklaim bahwa BYD tidak hanya berhasil menantang dominasi merek-merek global, tetapi juga berperan membentuk ulang landscape industri otomotif global. Dalam beberapa hal, BYD memang sudah melampaui Tesla, tetapi pada aspek valuasi pasar, Tesla masih unggul jauh. Saat ini kapitalisasi pasar Tesla masih sekitar 800 miliar US dollar. Walaupun sepanjang tahun ini harga sahamnya sudah turun 38%. Sedangkan kapitalisasi pasar BYD hanya sekitar 157 miliar US dollar. Selain itu, laba bersih Tesla secara absolut juga masih lebih besar. Keuntungan Tesla pada tahun lalu tercatat 7,6 miliar US dollar. Sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana BYD bisa menyalip Tesla? Rupanya keberhasilan BYD adalah buah dari strategi yang lebih membumi dan adaptif terhadap pasar. Antara lain ya, mereka bisa menawarkan harga mobil listrik yang lebih terjangkau. Ini menarik bagi banyak konsumen tentu saja, terutama di pasar Tiongkok yang peka terhadap harga. BYD bisa memberikan berbagai pilihan harga yang jauh lebih murah. Sedangkan model termurah Tesla masih dijual 231.000 yuan atau sekitar 32.600 US dollar. Jadi nggak heran kalau di bulan Oktober 2024 lalu, BYD bisa mencetak rekor penjualan. Di bulan itu aja mereka sukses menjual 500.000 unit mobil penumpang. Strategi harga ini membuat BYD menjadi merek pilihan rakyat. Ini capaian penting di tengah persaingan sengit industri otomotif listrik.
Tapi mereka nggak cuma jualan mobil murah. BYD juga menawarkan kendaraan mewah seperti yang Wang U8 atau SUV premium seharga 150.000 US dollar yang dilengkapi drone. Kelihatannya BYD berambisi bermain di semua level pasar, termasuk konsumen kelas atas. Konsumen yang lebih mencari teknologi dan kenyamanan daripada sekedar nama besar. Ini ancaman serius bagi merek-merek besar Eropa seperti Mercedes-Benz dan juga BMW. Strategi BYD berikutnya adalah ekspansi besar-besaran. Mereka menyiasati hambatan tarif tinggi seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Mereka membangun pabrik di berbagai belahan dunia. Langkah ini memperkuat kehadiran BYD di pasar berkembang seperti Meksiko dan Brazil. Targetnya, dalam waktu dekat, setengah dari total penjualannya harus berasal dari luar negeri. Satu lagi nih, keunggulan BYD yang nggak bisa kita abaikan adalah lini hybridnya. Tesla hanya fokus pada mobil listrik murni, sedangkan BYD melengkapi jualannya dengan mobil plug-in hybrid yang sangat populer di Tiongkok. Pada Oktober lalu, dari 500.000 unit yang terjual, sekitar 300.000 diantaranya adalah hybrid. Model-model BYD terbaru seperti hybrid generasi kelima, DM-i memang sukses di pasar. Penjualan hybrid pun melonjak 62%. BYD juga menguasai sepenuhnya rantai pasok. Ini membuat mereka bisa memproduksi sendiri hampir semua komponen penting, termasuk baterai dan chip. Dengan begitu, mereka bisa menekan biaya produksi, menjaga kualitas, dan bergerak lebih cepat dibandingkan para pesaingnya. Itu sebabnya mereka bisa membuat mobil-mobil dengan harga bersaing dan berteknologi unggul. Tapi margin keuntungannya tetap sehat. Ada satu tindakan penting yang dilakukan BYD dalam menghadapi ketatnya persaingan. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan. Tahun lalu, anggaran riset dan pengembangannya mencapai 53 miliar yuan atau 7,3 miliar US dollar. Itu lebih besar dibandingkan anggaran serupa yang dikeluarkan oleh Tesla, yaitu 4,5 miliar US dollar. Tapi hasilnya jelas. BYD sudah bisa menerapkan fitur mengemudi otonom di berbagai model produknya. Juga menerapkan sistem bantuan mengemudi canggih bernama God's Eye. Fitur itu disediakan di berbagai modelnya tanpa tambahan biaya. Berbeda dengan Tesla yang masih mengenakan biaya langganan untuk fitur yang serupa. Nggak hanya itu, BYD juga memperkenalkan teknologi baterai dengan pengisian daya super cepat. Hanya 5 menit untuk bisa menempuh 470 km. Mereka juga membangun 4.000 stasiun pengisian baru, serta memasang platform teknologi baru di puluhan model produknya, termasuk mobil listrik murah Seagull. Ketika BYD berkibar berkat strategi harga yang kompetitif dan inovasi teknologi yang konkret, Tesla justru sedang tertekan. Elon Musk terus dikritik setelah memangkas dana yang berdampak pada puluhan ribu pekerja. Lalu ada penarikan massal hampir seluruh unit Cybertruck yang telah diproduksi. Saham Tesla turun 32% sejak awal tahun. Belum lagi tantangan politik dan ekonomi di Amerika Serikat yang mulai menghimpit. Kebijakan tarif baru dan pengurangan subsidi kendaraan listrik telah mempersempit ruang gerak Tesla. Setelah digempur BYD dan menurunnya performa di pasar Tiongkok, Tesla tentu saja tidak tinggal diam. Mereka sudah menyiapkan peluncuran mobil murah, lebih murah dari harga Model Y sebagai model Tesla yang paling laris. Menurut South China Morning Post, varian baru Tesla ini 20% lebih murah daripada harga saat ini yang berkisar antara 263.500 sampai 303.500 yuan. Rencananya Tesla murah ini akan diproduksi mulai tahun depan di Shanghai. Ini menunjukkan bahwa Tiongkok masih menjadi pasar penting bagi pasar global Tesla. Tesla juga berupaya membuat produknya lebih canggih. Mereka sudah mengirim insinyur untuk bekerjasama dengan Baidu, sebuah perusahaan teknologi di Tiongkok. Mereka akan mencoba mengintegrasikan data peta lokal ke dalam sistem bantuan mengemudi. Ini akan meningkatkan kemampuan mobil Tesla membaca marka jalan dan sinyal lalu lintas yang khas di Tiongkok. Sayangnya, tekanan terhadap Elon Musk semakin kuat. Dia mengakui kesulitan untuk menghadapi berbagai tekanan tersebut. Sejauh ini BYD sudah masuk ke pasar Asia Tenggara, Amerika Latin, dan juga Eropa. Tahun lalu pendapatan internasionalnya sudah mencapai 13,7 miliar US dollar. Namun pasar terbesarnya tentu saja masih Tiongkok. BYD belum bisa menembus pasar Amerika Serikat karena terhambat tarif impor yang tinggi. Sedangkan di Eropa mereka mulai tertekan oleh beban tarif tambahan karena diduga BYD disubsidi oleh pemerintah. Sementara itu, pabrik mereka di Meksiko dan Hongaria disorot. Masing-masing dicurigai mendapatkan dukungan negara secara berlebihan dan adanya kekhawatiran kebocoran teknologi. BYD tentu saja membantah tuduhan itu. Wakil Presiden Eksekutif Stella Li menegaskan bahwa mereka bisa unggul karena ada dukungan inovasi dan kualitas produk.
Bahkan dia balik menyindir produsen Eropa bahwa mereka sudah mulai tertinggal dalam hal teknologi dan desain. Jadi BYD mengklaim pencapaian mereka adalah hasil strategi dan eksekusi yang matang, bukan karena adanya dorongan kebijakan pemerintah. Terakhir, kondisi geopolitik dan gangguan pada rantai pasok global menambah kompleksitas hambatan ekspansi dari BYD tentu saja. Untuk tahun 2025, Wang Chuanfu telah menetapkan target ambisius. Mereka akan memproduksi 6 juta unit kendaraan. Nah, kalau target ini sampai tercapai, berarti BYD telah melompati General Motors dan Stellantis. Mereka menjadi produsen mobil terbesar keempat di dunia, setelah Toyota, Volkswagen Group, dan Hyundai Kia. Rupanya BYD percaya diri dengan kekuatan produksinya, juga strategi ekspansi globalnya yang semakin agresif. BYD juga melihat peluang besar untuk bisa naik ke jajaran elit industri otomotif global. Ini tidak lepas dari pertumbuhan penjualannya yang terus meningkat, serta dukungan lini produk yang semakin beragam. Memang sejauh ini 95% penjualan BYD masih berkutat di Tiongkok. Tapi mereka sudah memperluas jangkauan ke pasar internasional. Di Eropa misalnya, BYD sedang membangun pabrik baru di Hungaria. Mereka juga sedang mengembangkan fasilitas produksi di Turki, Brasil, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Langkah selanjutnya adalah mereka sedang mempertimbangkan untuk membangun pabrik ketiga di Jerman. Ini pusat produksi otomotif Eropa sekaligus markas raksasa-raksasa seperti Volkswagen, Mercedes-Benz, dan BMW. Kalau sampai rencana ini terwujud, berarti BYD menantang langsung para pemain lama di kandangnya masing-masing. Kita menangkap 3 pelajaran penting dari strategi BYD dalam merebut pangsa pasar global. Yang pertama adalah kemampuan mengontrol rantai pasok. Untuk komponen inti, mereka tidak bergantung pada pemasok luar. Mereka memproduksi sendiri baterai, chip, dan sistem penggerak utama. Dengan cara itu, mereka tidak sekedar mengandalkan efisiensi, tapi juga bisa membangun ketahanan jangka panjang. Itu sebabnya BYD bisa tetap menjaga kelancaran operasional dengan biaya yang stabil. Mereka bisa mengatasi krisis logistik yang membuat banyak produsen biasanya harus memangkas produksi atau menaikkan harga. Kemampuan itulah yang membuat ruang bagi BYD untuk fleksibel dalam menetapkan harga dan menjaga margin tetap sehat. Model operasional seperti ini memberikan keunggulan yang lebih fundamental daripada sekedar kecepatan inovasi. Kedua, kita melihat bagaimana BYD mengangkat kembali citra produk Tiongkok. Kita tahu selama bertahun-tahun kendaraan Tiongkok dianggap sebagai alternatif murah tanpa prestis. Tapi kemudian BYD berhasil menghadirkan mobil berdesain keren dengan fitur-fitur yang canggih. Kualitasnya juga bersaing dengan merek-merek mobil besar dari barat. Citra tersebut dibangun melalui konsistensi dalam performa produk dan pendekatan desain yang modern, bukan melalui iklan. Desain mobil BYD bukan hanya untuk memenuhi selera pasar lokal, tapi untuk memenuhi selera global. Dengan semua itu, persepsi konsumen mulai bergeser. Mereka tidak lagi sekedar melihat harga, melainkan melihat kualitas dan juga pengalaman berkendara. Yang ketiga, kita melihat bagaimana cara BYD menerapkan strategi harga secara cermat namun agresif. Mereka lebih dulu membangun skala dan penetrasi pasar, bukan mengejar margin yang tinggi. Dengan harga kompetitif, mereka bisa menjangkau lebih banyak konsumen, khususnya di segmen menengah yang jumlahnya besar dan dinamis. BYD lebih dulu berusaha menanam pengaruh dan memperluas jangkauan mereka. Ketika merek-merek besar sibuk menjaga posisi premium, BYD justru masuk ke pasar massal dan membentuk kebiasaan konsumen. Keberadaan mereka di berbagai segmen akan menjadi pijakan kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat daya saing global. BYD sudah membuktikan bahwa kemenangan besar tidak selalu datang dari sebuah gebrakan dramatis. Kemenangan diraih dari konsistensi menggarap hal-hal kecil yang sepele. Mereka mengendalikan fondasi sendiri, membangun sistem sendiri, dan melangkah tenang namun presisi. Dari sana lahir keunggulan yang tahan uji. Indonesia pun punya peluang yang serupa. Kita tidak harus menyaingi dunia lewat kecepatan atau sensasi. Kita bisa tumbuh lewat ketekunan merawat detail dan keberanian membangun struktur sendiri. Juga ada kesadaran untuk menghidupkan potensi yang selama ini belum sungguh-sungguh digarap. Mungkin inilah saatnya kita berhenti mencari jalan pintas. Mulailah percaya bahwa jalan panjang yang dibangun sendiri bisa menjadi pijakan yang paling kuat.